Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Ismawati dengan NIM 202200800312 dari kelas MN22N. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait akuntansi manajemen yang berdasarkan buku dari Sepbiaris Kamanurung dan kawan-kawan. Oke, langsung saja kita ke konsep dasar akuntansi manajemen. Yang pertama ada konsep manajemen biaya. Memahami biaya produksi dan pengendaliannya merupakan inti dari akuntansi manajemen. Yang kedua ada konsep sistem informasi. Pelaporan keuangan sesuai prinsip akuntansi dan perpajakan integral dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga ada peran manajer. Konsep tugas manajemen dan pengelolaan sumber daya di pusat perhatian dalam konsep dasar akuntansi manajemen. Nah, sistem akuntansi manajemen terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap identifikasi, yaitu mengidentifikasi sumber daya yang terlibat dalam proses penyusunan informasi akuntansi manajemen. Yang kedua ada tahap pengukuran, yaitu mengukur dan mencatat data secara sistematis untuk menganalisis kinerja. Dan yang ketiga ada tahap pelaporan, yaitu melaporkan hasil analisis dan estimasi yang mendukung proses pengembalian keputusan. Nah, perencanaan dan pengendalian biaya. Yang pertama ada perencanaan biaya. Proses menetapkan target biaya dalam proses produksi dan distribusi. Yang kedua, pengendalian biaya. Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pengeluaran tidak melampaui anggaran. Dan yang ketiga, sebuah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual yang diharapkan. Nah, analisis biaya. Yang pertama ada metode ABC, yaitu pendekatan untuk mengidentifikasi dan memahami biaya dalam perusahaan. Yang kedua ada analisis outlier, yaitu mendeteksi pola biaya yang tidak terduga untuk mengambilan keputusan yang lebih efisien. Yang ketiga ada variance analysis, yaitu menganalisis perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Pengambilan keputusan dengan akuntansi manajemen terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu mengenali dan memahami permasalahan yang membutuhkan keputusan manajerial. Yang kedua, kumpulkan informasi, yaitu mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk solusi yang optimal. Dan yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu menganalisis pilihan-pilihan yang tersedia untuk mengatasi masalah. Nah, evaluasi kinerja. Yang pertama ada 360 derajat, yaitu tinjauan secara menyeluruh. Penilaian yang komprehensif terhadap kinerja perusahaan dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada ROI, yaitu Return on Investment, yaitu perhitungan keuntungan berdasarkan investasi menjadi tolak ukur keberhasilan strategi bisnis. Kesimpulan dan saran. Nah, dari ringkasan materi di atas, evaluasi kinerja perusahaan dan solusi yang ditawarkan. Nah, untuk pengembangannya, mengembangkan kemampuan manajer dalam mengintegrasikan akuntansi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, mungkin cukup sekian sedikit presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.